Oke, silakan lagi yang mau bincang-bincang kita. Atau mungkin dari kalian bisa tanya-tanya temennya ya. Kan belum saling kenal tuh. Maksudnya pernah nggak kalian japri-japri atau hanya via grup di WA aja? Mbak Wit, gimana Mbak Wit? Mbak Widya ya. Saya kok manggilnya Mbak Wit. Ya, Ibu. Gimana nih? Mbak Widya tuh Bandung ya kemarin ya? Dari Cianjur, Bu. Oh, Cianjur. Ya. Gimana Mbak Widya? Kesan-kesannya mengikuti training ini sudah memasuki pertemuan kelima ya? Kesannya gimana ya? Awalnya itu cukup kaget gitu ya, Bu. Lihat metode-metodenya, kan itu emang di luar bidang saya banget gitu. Jadi butuh pengulangan lagi buat materinya. Oke, tapi alhamdulillah materinya online ya, jadi bisa disimak ulang, kemudian ada videonya juga, jadi bisa ya sampai nemenin rebahan ya, nonton videonya gitu ya. Ya, Ibu. Oh ya Mbak Widya, kemarin prodinya apa Mbak? Dari ekonomi pembangunan. Oh iya, ekonomi pembangunan ya, mungkin cukup jauh ya, mungkin bagi Ya. teman-teman yang ada di sini, yang dari Ilkom ya nyambung ya, tapi ya mudah-mudahan Mbak Wid bisa apa ya, bisa ngimbangin lah ya, bisa lah. Ya, semua bisa dipelajari. Oke, nah ini nih akhirnya muncul juga cowoknya. Dari tadi cewek semua ini Mas Said Muhammad Habib. Ama Mas panggilannya Mas? Bisa Said, bisa Habib, Bu. Nggak bisa Said ya. Tapi di kampus ada Said sih. Said ya. Dari mana kemarin Mas asalnya? Dari UIN Suskaryau, Bu. Dari? UIN Suskaryau. Oh Riau ya. Oke, gimana Mas? Ada yang mau ditanyakan? Sebetulnya pengen nanya sih, Bu. Perihal data mining, soalnya kan saya lagi nyusun skripsi data mining, Oh tapi iya, takut itu data mining. ntar aja. Topik saya itu kan berkaitan tentang studi kasusnya di BPS, Ibu. Dan di BPS itu ada yang namanya di bidang sosial itu mereka itu mengelola berita. Terus ada 3 bidang kemiskinan, lalu ketenagakerjaan, dan demokrasi. Nah, dan di setiap bidang itu mereka itu kayak ada proyek nyari berita gitu, Bu. Dari sekarang itu ada yang melalui koran atau dari website gitu. Nah, kemarin itu udah bincang-bincang untuk ngambil proyek itu. Saya kepikiran itu kan tentang text mining, Ibu. Ya. Dan juga berita itu kan kadang ada yang beririsan, ada yang masuk ke kemiskinan, ada yang berkaitan dengan penyempurnaan demokrasi juga, dan berkaitan dengan ketenagakerjaan juga. Nah, yang metode yang saya ambil itu algoritmanya klasifikasi dengan algoritma net bias, Ibu. Kategori berita ya? Iya. Nah, itu perlu multi kelas atau gimana? Karena beririsan itu. Iya, Mas. Kelasnya ada berapa? Kelasnya itu ada 3, Bu. 3, berarti multi kelas itu, Mas. Oh, berarti pakai multi kelas gitu ya? Iya. Kalau cuma 2 kan berarti binary kelas. Kalau lebih dari 2 berarti multi kelas. Tadi kan ada berita, untuk kategori berita ya tadi ya. Demokrasi, terus ketenagakerjaan, terus apa lagi satunya? Kemiskinan. Sama kemiskinan. Nah, berarti kan di situ Anda mau ngajarin mesin untuk mengklasifikasi kalau ada berita, ini beritanya apa? Masuk kategori kemiskinan kah? Masuk kategori ketenagakerjaan kah? Kan gitu ya? Nah, awalnya kan data itu kita collect, kemudian kita beri label ya. Oh, kalau kasus klasifikasi berarti supervised learning. Kita beri label dulu. Datanya sudah ada kan?
Dari BPS itu data training itu kemarin cuman 100 bersihnya, Bu. Bersihnya 100. Oke, kalau saran saya sih Mas tidak cukup ya, tidak cukup tidak cukup apa ya? Data mining itu kan kita bekerja dengan data yang sangat besar, ya kan ya. Iya sih, Bu. Kalau kita 100 dalam puluhan ribuan itu kan tidak akan bisa menghasilkan model yang baik ya. Nanti berarti kan modelnya itu menghasilkan ibaratnya tuh prediksinya nanti itu kan sangat kecil. Belajarnya tuh minim gitu. Si mesin belajarnya minim karena datanya sedikit, cuma 100. Itu nanti rentan si mesin tidak bisa mendeteksi tidak bisa mengklasifikasikan dengan baik apakah ini berita ketenaga kerjaan kah, ini berita itu tidak bisa ya karena data trainingnya cuma 100. Saran saya Mas Said itu cari data ya yang banyak gitu bisa. Tadi kan saya tadi sempat dengar berita online juga ya dari website ya. Nah, Anda bisa crawling atau scraping di sana, ambillah di konten-konten berita seperti Liputan 6, CNN Indonesia, kemudian Detik News ya. Cari-cari portal berita yang cukup diakui lah ya di Indonesia. Anda ambil di sana, misalnya masing-masing 5.000 gitu. Jadi paling nggak Anda menghasilkan data minimal 10.000 ya. Saya itu kalau mahasiswa skripsi itu minimal 10.000. Kalau kurang dari itu saya suruh cari, Mas. Gitu. Jadi biar datanya itu banyak. Iya sih, Bu. Datanya itu banyak. Jadi si mesin itu ketika nanti si mesin itu ada data baru, anggap sebagai data testing ya, dia sudah bisa mengenali dengan baik karena dia sudah belajarnya udah banyak gitu. Itu Mas. Jadi menurut saya diperbanyak lagi untuk datasetnya. Kemudian algoritmanya Mas. Algoritma kalau untuk naive Bayes itu memang naive Bayes itu adalah algoritma klasifikasi yang paling tua ya. Yang paling tua, kenapa paling tua? Ya karena memang dari awalnya itu sudah muncul sejak belasan puluhan tahun yang lalu. Nah, sedangkan algoritma yang sekarang itu sudah berkembang, ya, berkembang menutupi kelemahan-kelemahan dari algoritma si naive Bayes seperti itu. Jadi saran saya cari algoritma terkini, ya ke pendekatan mungkin bisa ke pendekatan deep learning ya, karena misalnya nanti datanya banyak. Bisa berbasis RNN, neural network seperti itulah ya. Pernah diajarin enggak? Pernah. Gitu. Cocok tuh untuk data yang banyak seperti itu. Berarti itu lebih ke deep learning-nya ya, Ibu, berarti ya? Kalau datanya banyak, mendingan ke deep learning-nya. Atau cari algoritma lain selain naive Bayes. Ya, yang machine learning juga gitu. Atau pakai metode ensemble learning misalnya. Skripsi ya itu ya. Berarti sudah mulai atau baru mau akan? Sudah mulai sedikit. Sedikit ya. Ya. Proposal. Oke. Capeknya di supervised learning dengan data yang banyak Anda harus labeling, Mas. Itu ya kendalanya dari datanya sih, Bu. Data itu kami harus cari lagi ya. Iya. Karena Anda penelitiannya berdasarkan tempat studi kasus ya. Jadi datanya sangat data internal yang digunakan. Jadi capeknya itu kalau supervised learning ya kita harus labeling satu persatu gitu. Kecuali kalau misalnya Anda mengambil topik yang general, artinya sama-sama klasifikasi tetapi bukan untuk tempat studi kasus tertentu ya, bukan untuk memecahkan di suatu instansi gitu. Itu Anda bisa menggunakan dataset publik. Nah, di dataset publik biasanya itu sudah ada labelnya. Dan itu juga datanya banyak, 10.000, 20.000 seperti itu. Itu enaknya di situ. Itu biasanya digunakan untuk penelitian ya para researchers ya.
menggunakan dataset itu untuk penelitian mereka dalam rangka improvement algoritma. Jadi kan yang dicari kan akurasi ya, akurasi dalam memprediksi apakah sesuai kategori A, B, C dan sebagainya. Gitu. Itu yang dikejar. Tapi kalau berdasarkan tepat studi kasus ya gitu, ya macam-macam ya, ada kelemahan dan kelebihannya. Anda sudah memilih itu ya berarti ya dijalanin aja, dilakoni Mas. Iya Bu, insya Allah deh. Itu tim atau sendirian? Sebetulnya kami tim Bu. Ada, tim. Ya tim. Ya, bisa ini sih kalau tim bisa bagi-bagi ya. Misalnya ada 5 orang ya 2000 labeling. Bisa. Tapi kan permasalahannya itu kami cari data berita khusus Riau saja Bu, jadi agak takut nggak mencapai target datanya itu. Oh, bisa Mas, bisa. Ada crawling, ada scraping ya. Datanya ada ketikan aja pakai keyword ya nyarinya. Iya. Keyword biasanya Riau atau Sumatera. Gitu. Jadi kan nanti kan paling nggak berita-beritanya yang mengandung teks Riau, Sumatera itu nanti muncul. Jadi tidak semuanya. Ya. Gitu. Oke, kayaknya cukup dulu kita diskusinya. Bisa kita mulai ya Mas Adi ya. Nanti bisa dilanjut lagi. Siap. Semangat Mas Said. Skripsinya. Oke, kita mulai saja pertemuan untuk hari ini teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, selamat datang kembali di acara Merdeka Kredensial. Hari ini pertemuan ke-5, kedua di pekan ini ya. Hari ini kita akan membahas materi tentang data understanding. Yang pertama, untuk mengumpulkan data, menelaah data dengan metode statistik. Oke, hari ini instruktur kita masih dengan Ibu Mardiah Hayati, selaku PIC kelas kita juga. Sebelumnya, untuk mengawali kelas pada hari ini, alangkah baiknya untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Oke, untuk mengawali pertemuan pada hari ini, langsung saja ke Ibu Mardiah, dipersilakan. Oke, terima kasih Mas Adi ya. Kita mulai aja ya. Sebelumnya tadi sempat kita bincang-bincang sedikit ya. Paling nggak biar refresh ya, kita sharing juga apa kendala kalian selama ini ya, ataupun juga project apa ya yang sudah Anda kerjakan selama ini ya. Bisa kita discuss ya, bukan berarti saya tahu semuanya ya. Saya juga punya keterbatasan seperti itu. Jadi kita bisa discuss di sini. Kebetulan saya memang di Amikom juga mengampu mata kuliah data mining. Jadi tadi dari Mas Sayed ya cukup relate topik skripsinya dengan knowledge yang saya punya. Jadi kita bisa sharing seperti itu. Gitu ya. Bagi yang lain silahkan nanti bisa sharing-sharing di sela-sela pertemuan di awal atau di akhir ya, di luar materi ini boleh, silakan selama masih ada waktu seperti itu. Baik, untuk mempersingkat waktu saya mulai saja. Materinya sudah Anda dapatkan di Spada ya, berupa PDF dan juga PPT-nya. Sekali lagi setiap materi yang disampaikan yang ada di Spada itu di-download, disimpan baik-baik ya. Siapa tahu itu nanti akan membantu Anda nantinya ya, entah itu skripsi atau mengerjakan tugas. Pertama di situ juga banyak contoh kasus dan penugasan mandiri ya dalam bentuk script Python seperti itu. Jadi Anda bisa mungkin kapan-kapan bisa dicek lagi gitu. Oke, saya share dulu. Oke, sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Oke, materi kita hari ini sama seperti materi yang di awal-awal ya, cukup banyak ya. Ini filenya ada 75 slide ya, termasuk source code-nya ya, tapi tidak semuanya nanti nanti bisa, kalau untuk source code memang harus ditelaah gitu ya, harus ditelaah, dipahami seperti itu. Jadi kalau saya menjelaskan baris demi baris nanti nggak akan selesai gitu ya waktunya ya. Baik, hari ini kita mempelajari tentang bagaimana sih kita memahami
data yang kita miliki, karena data science itu sumbernya adalah data. Ya. Tentu saja sebelum kita melakukan pemodelan, kita harus memahami dulu data yang kita miliki. Ya. Untuk part 1, pertama kali yang kita lakukan adalah mengumpulkan data terlebih dahulu. Ya. Misalnya kita tidak mempunyai data, kita bisa mengumpulkan data terlebih dahulu. Kemudian dari data yang kita kumpulkan, kita menelaah dengan metode statistik. Jadi bagaimana kita menghasilkan, sebenarnya data yang kita punya itu profilnya seperti apa sih? Nah, kurang lebihnya seperti itu ya. Ini lewatin saja. Ini bahan bacaannya ya. Oke, ini lewatin aja juga. Oke, outline-nya di pertemuan kali ini ya. Kita bisa memahami apa sih namanya data understanding. Kemudian sumber datanya itu berasal dari sumber mana saja, susunannya, tipe data dan model datanya. Kemudian pengambilan data, kemudian juga kita menelaah data yang kita miliki. Ya, itu secara garis besar outline-nya seperti itu. Apa itu telaah data atau data understanding? Jadi kita memahami data yang kita miliki ya. Nah, di sini ada sebuah proses ya, di mana proses itu berkaitan sekali dengan problem bisnis yang ada di sebuah perusahaan ya, bisnis ya. Jadi kita sebelum memahami data understanding, kita harus melakukan statement dulu ya. Kira-kira problem bisnis kita itu apa ya. Jadi ini sebagai tahapan business understanding. Untuk mendapat tujuannya apa? Dengan memahami business understanding, kita jadi tahu apa saja data yang dibutuhkan, ya, apa saja yang dibutuhkan untuk memecahkan problem bisnis kita. Contohnya sebuah portal e-commerce gitu ya, portal e-commerce yang setiap harinya tentu saja berkaitan dengan e-commerce kan ada transaksi jual beli barang ya, secara portal barang apapun itu ya, ada banyak sekali di Indonesia ya, sebut saja seperti Tokopedia, Shopee dan lain-lain ya, banyak sekali. Nah, kemudian di instansi mereka itu punya problem. Problemnya adalah sebenarnya bukan permasalahan besar ya, tetapi mereka ingin bagaimana meningkatkan profit ya. Tentu saja perusahaan itu kan ingin meningkatkan profit dan mengurangi yang namanya kerugian. Artinya ketika mereka ingin mengambil sebuah kebijakan, tentu saja kebijakan tersebut punya dampak dan mereka ingin dampak yang timbul, misalnya dampak negatif itu bisa ditekan. Dalam hal ini adalah cost-nya bisa ditekan ya, dengan harapan profit-nya menjadi meningkat kan seperti itu. Nah, misalnya mereka ingin mencari tahu pola beli konsumen atau calon konsumen ketika berinteraksi dengan sistem mereka ya, misalnya di website gitu ya, berinteraksi. Mereka ingin mengcapture data customer mana saja yang pekerjaannya hanya sekedar browsing tetapi tidak sampai ke keranjang belanjaan ya, atau sudah sampai di keranjang belanjaan, sudah milih sudah sampai di keranjang belanjaan, sudah open, tetapi dalam waktu 1x24 jam misalnya tidak melakukan transaksi, dalam hal ini transaksi keuangan misalnya, artinya kan nggak jadi beli tuh. Nah, ingin melihat sebenarnya ada apa sih di situ ya, ada apa di situ. Nah, itu merupakan problem ya buat perusahaan ya, artinya dari sekian, misalnya sehari ada 10.000 transaksi, ternyata yang gagal itu besok harinya dievaluasi, itu ternyata cuman misalnya ya 30% aja nih yang benar-benar bertransaksi ya. Selebihnya 70% itu menghilang. Itu kan sebenarnya potensi profit ya harusnya ya, yang 70% itu ya. Tapi ternyata nggak jadi. Nah, itu kan problem ya.
problem bisnis. Nah, sampai di sini bisa dipahami? Bisa dipahami sampai di sini? Halo? Suara saya masih terdengar jelas atau putus-putus? Oke, bisa Bu, Mbak Verina yang jawab. Oke ya. Nah, dari situ problem bisnis sudah ter-create ya. Nah, di situ pasti pihak manajemen butuh yang namanya data. Ya. Data ya. Data preparation. Apa sih yang data yang harus disiapkan ya agar bisnis problem itu bisa terpecahkan dengan data yang kita miliki. Kira-kira apa itu data yang harus kita persiapkan? Apa kira-kira data yang harus dipersiapkan? Berarti si perusahaan harus punya data customer, ya. Data customer kapan saja waktunya mereka bertransaksi, kemudian berapa item jumlah barangnya, kemudian berapa total belanjaannya ya. Nah, itu mungkin data-data yang kita perlukan ya. Dari situ harapannya si perusahaan bisa memprediksi ini gagalnya kenapa sih? Apa karena terlalu mahal barangnya? Bisa jadi ya. Atau mungkin terlalu banyak yang dibeli, terlalu mahal, akhirnya nggak cukup duitnya, nggak jadi beli gitu ya. Atau memang si customer memang tidak berniat untuk membeli ya, cuman nyoba-nyoba aja gitu, misalnya seperti itu ya. Nah, disitulah diperlukan mengapa perlunya data understanding. Data itu adalah bahan mentah ya, solusi dari AI. Jadi data dari masing-masing sumber belum tentu dapat langsung dipakai karena maksud dan tujuan data berbeda-beda. Jadi makanya data itu harus dipilah dulu. Data apa saja? Kita kan banyak tuh di perusahaan itu pasti banyak sekali punya data. Data semua transaksi ya apa yang dibeli yang sudah kemudian setiap customer itu kan punya historis belanjaannya dan macam-macam ya. Tetapi tidak semuanya kita ambil ya sesuai dengan apa saja yang dibutuhkan. Jadi di situ berbeda-beda. Kemudian juga bisa jadi asal muasal datanya terpisah-pisah. Ini biasanya ada kalau kita punya perusahaan yang banyak site ya. Artinya datanya itu disimpan di site-site yang berbeda sehingga kita memerlukan yang namanya integrasi data ya. Dan juga kadang format datanya berbeda-beda ya sehingga kita harus melakukan proses transformasi seperti itu. Nah, dengan memahami data understanding, ya kita dapat memberikan gambaran awal ya tentang kekuatan data. Kenapa data itu disebut kuat? Ya, artinya di mana data tersebut cukup mensupport untuk memecahkan permasalahan yang ada di sebuah problem bisnis ya. Jadi satu kekuatan data itu bisa kita artikan datanya bisa banyak gitu ya. Makanya di situ ada kekurangan dan batasan penggunaan data ya. Harusnya semakin banyak data berarti lebih apa ya ketika kita melakukan pemodelan nantinya lebih bagus. Kemudian tingkat kesesuaian data dengan masalah bisnis yang akan dipecahkan. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Apa nih problem bisnisnya? Maka kita sesuaikan data yang kita perlukan ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi dari sini kita mengapa kita perlu melakukan data understanding ya sebagai gambaran awal bahwa agar ya data yang kita persiapkan itu sesuai dengan problem bisnis yang akan kita pecahkan ya. Ini bagian-bagian proses telaah data. Jadi kita identifikasi dulu titik sentuh data dengan proses bisnis. Titik sentuh ya, tidak harus semuanya ya. Kan ada banyak sekali data ya. Kita identifikasi dulu titik sentuhnya dengan proses bisnis seperti tadi. Berarti titik sentuhnya ada di mana tuh? Ada di proses transaksinya. Sudah masuk ke keranjang belanjaan atau bahkan cuman sekedar browsing ya, lihat-lihat, cuman ngeklik, oh ini detailnya seperti ini ya.
Cuman sampai di situ bisa jadi ya. Kemudian penentuan sumber utama data dan cara aksesnya. Jadi kita harus cari tahu sumber datanya dari mana. Sumber datanya itu dari kita sendiri, maksudnya dari perusahaan itu sendiri, atau didapatkan dari eksternal. Ya, itu bisa jadi ya. Kemudian asesmen nilai tambah bisnis dari data ya. Nilai tambah bisnis. Jadi setelah kita menentukan yang namanya problem bisnis ya, kita sudah meng-create di awal, kemudian kita sudah mempersiapkan datanya. Setidaknya kita tahu dari data ini punya nilai tambah apa terhadap bisnis. Jadi tidak hanya sekedar meningkatkan profit, tapi juga dari data yang kita miliki, kebijakan yang nanti akan dikeluarkan bisa jadi misal hubungan perusahaan dengan customer ya menjadi lebih baik. Misalnya customer merasa kebutuhannya tercukupi dari sisi pelayanan dan sebagainya seperti itu. Ini bagian dari data understanding. Jadi direportkan ya, artinya kita buat semacam pemetaan seperti itu. Jadi data collection report. Kemudian data collection report itu kita laporkan nih, kita mau koleksi data dari mana saja, ya disebutkan di sana. Kemudian untuk setiap datanya kita deskripsikan data tentang apa, data tentang customer-nya, kemudian data tentang histori belanja customer sebelum-sebelumnya, mereka berbelanja kisaran berapa rupiah misalnya setiap kali transaksi, ya. Histori itu yang kita baca, ya. Kemudian juga yang akan dibeli dan batal dibeli itu berapa jumlahnya dan juga berapa harganya. Ya. Kemudian juga bisa jadi transaksinya mereka melalui apa? Melalui internet banking, kemudian e-banking, mobile banking dan sebagainya. Ya. Nah di situ ada fase-fasenya ya, business understanding tadi ya sudah dijelaskan, kemudian data understanding. Data preparation, modeling sampai dengan selesai yaitu evaluasi. Nah, di situ untuk memudahkan biasanya project manager ya akan mempunyai schedule table ya, tabel penjadwalan. Jadi tahapan di business understanding misalnya dilakukan di minggu pertama sampai dengan terakhir. Berarti kalau di sini cuma 3 minggu ya. Kalau kita lihat di sini cuma 3 minggu prosesnya. Ini bagian-bagian dari data understanding documentation, misalnya di data collection report-nya, ada data source-nya dari mana, data yang ada seperti apa, data tambahannya, kemudian setelah dikoleksi, muncul pertanyaan, apakah ini cukup datanya? Cukup untuk menghasilkan model. Seperti tadi contohnya Mas Said ya Mas, tadi 100 data. Apakah dengan 100 data cukup nanti menghasilkan model yang bagus? Ya. Oh, kalau belum cukup, dirasa kurang cukup, berarti kita harus cari lagi. Ya, harus lebih banyak lagi seperti itu. Ya. Kemudian data description report. Jadi kita menjelaskan data yang sudah kita miliki ya. Baik itu jumlahnya, kemudian tipe datanya dan sebagainya. Ya, ini tidak saya jelaskan satu persatu ya, banyak sekali. Langsung saja. Nah, ke sumber, kemudian susunan, tipe dan model data. Cek Mas Adi dan lain, suara saya masih jelas atau ada delay? Aman Bu, lancar. Aman. Oke, masuk ke sumbernya ya. Ini peta tipe data. Ini diambil dari punya Pak Taufik Sutanto. Taudata.id. Kalau nggak salah, beliau ini adalah dosen dari UIN Jakarta ya, kalau nggak salah ya. Ada yang dari UIN Jakarta di sini? Nggak ada ya, sepertinya ya. Saya pernah mengikuti workshop dari beliau ya. Nah, ini pemetaan ya, tipe-tipe data banyak sekali. Dari sumbernya ya, data yang dimiliki bisa dari data observasi ya, kemudian dari survei atau kuesioner, kemudian dari sosial media,
kemudian dari repository itu juga bisa ya. Itu data itu berasal dari mana. Kemudian dikategorikan lagi berdasarkan sumbernya, berdasarkan time series-nya. Time series itu data berdasarkan urutan waktu ya. Urutan waktu, kemudian apakah terstruktur dan tidak struktur. Misalnya struktur dan tidak struktur itu kalau RDBMS, SQL itu adalah contoh data terstruktur ya. Yang tidak struktur misalnya seperti di sosial media, teks, segala macam itu termasuk tidak terstruktur. Kemudian data untuk kategori spasial ini yang berhubungan dengan misalnya data-data kondisi geografis ya, seperti pemetaan dan sebagainya ya. Kemudian di sini untuk sumbernya tadi primary dan secondary. Primary itu kalau sumber datanya itu diambil dari tempat kasusnya, tempat studi kasusnya. Tadi contoh seperti Mas Said tadi di BPS itu berarti data primary ya. Kemudian data secondary, data yang diambil berarti di luar dari data primary ya, seperti itu ya. Kemudian apalagi semi struktur menggunakan JSON, XML, constructor tadi sudah saya jelaskan. Kemudian kategorika, nominal atau ordinal dan sebagainya. Ya, ini peta tipe data. Nanti akan dilanjutkan setelah ini. Ini sumber datanya. Internal sumber data internal itu bisa didapatkan dalam bentuk spreadsheet seperti Excel, CSV, JSON, dan lain-lain. Kemudian database bisa SQL atau NoSQL. Kemudian teks dokumen. Teks dokumen itu ya teks ya dalam bentuk dokumen bisa didapatkan dari file-file dalam bentuk teks doc seperti itu ya. Kemudian eksternal, dari sumber eksternal, Open Data Repository BPS itu termasuk Open Data Repository ya, karena disimpan di repository mereka. Kemudian public domain web page ya sosial media ya, seperti itu sumber datanya. Ini sumber data daring. Nah, Mas, ini banyak sekali. Tadi Mas Said ya, kalau kekurangan data boleh tuh lihat-lihat di situ. BPS sudah ada ya. Kemudian banyak sekali di situ ya. Silahkan nanti untuk bahan-bahan skripsi Anda bisa memanfaatkan data-data publik ya. Ini data publik, terutama misalnya di UCM Learning, kita bisa ambil data di situ ya. Yang berhubungan dengan keuangan mungkin di UNICEF, kemudian yang berhubungan dengan kesehatan di WHO ya. Nah, banyak sekali. Terus kemudian geofasial, kalau misalnya kita ingin melakukan penelitian di bidang geospasial ya, itu bisa diambil dari sana. Kemudian juga bisa melalui Google ya, bisa. Ini tinggal klik aja tuh, banyak sekali ya. Makanya ini slide-nya bagus sekali dari kementerian, jadi jangan sampai hilang. Kemudian untuk susunan data ya, satuan terkecil disebut dengan datum ya, butir data ya, satu nilai untuk satu variabel tertentu ya. Di situ 164 itu bagian terkecil ya, itu adalah datumnya ya. Kumpulan butir data yang membawa satu kesatuan makna, mendeskripsikan suatu objek tertentu ya, disebut dengan data. Himpunan berarti kumpulan dari data. Metadata yaitu menjelaskan data yang lain ya. Contohnya seperti ini. Tipenya, tipe datanya apa? Oh, misalnya tipe datanya string. Kemudian nama pabrikan mereknya apa? Nah, itu metadata ya. Jadi menjelaskan struktur data yang kita miliki. Tipe data berdasarkan susunannya bisa terstruktur dan tidak terstruktur. Contoh yang terstruktur data tabular seperti spreadsheet tadi ya. Kemudian data time series itu terstruktur juga. Kemudian yang tidak terstruktur data teks dalam bentuk teks bebas. Makanya seperti di sosial media, di internet ya, itu data tidak terstruktur. Kemudian data audio
itu juga tidak terstruktur. Data video, ya, data semi structure berarti gabungan antar keduanya. Ini structure dan unstructured data, ya. Jadi data yang ada di dunia ini, ya, ada banyak sekali tipe-tipenya, ya, dikategorikan data structure dan tidak terstruktur. Dan ini perlakuannya nanti berbeda, terutama di pre-processing, ya. Jadi cenderung di unstructured data itu cukup sulit, ya, cukup sulit karena terutama untuk di pre-processing, ya, terutama untuk di pre-processing karena memang ya datanya nggak terstruktur, jadi memang cukup susah, ya. Cuman itu challenge, ya, challenge buat kita, apalagi di era big data seperti ini jarang sekali kita sudah menemukan data terstruktur. Bukan jarang, maksudnya masih ada, tetapi dibandingkan unstructured, ya, itu lebih banyak unstructured data. Jadi mau tidak mau harus banyak teknik yang harus di-improvement dari sini, jadi agar nanti hasil pemodelannya bagus. Ini contoh data unstructured, misalnya review pelanggan, ya, sentimen analisis, ya, itu teks, ya, termasuk unstructured. Kemudian di sosial media ada hashtag seperti itu. Kemudian di web page, kan, konten-kontennya, ya, seperti email juga, ya. Email ini semi structure, ya, isi emailnya. Kemudian kalau jenis mungkin judulnya itu mungkin structure, ya, tapi di dalamnya unstructured data. Kemudian data berdasarkan sifatnya, data dikotomi, data yang bersifat pilah satu sama lain. Misalnya suku, bukan pilah sih, bersifat pilihan, ya. Misalnya suku, agama, jenis kelamin, dan sebagainya. Kan hanya kita bisa memilih hanya satu, ya, agamanya apa, jenis kelaminnya apa, kan, pilihannya, data dikotomi, dan hanya satu yang kita pilih, ya, dari sekian alternatif. Kemudian data diskrit itu merupakan data yang proses pengumpulan datanya dilakukan dengan cara menghitung atau membilang. Seperti jumlah anak, kan dihitung 1, 2, 3, jumlah penduduk, jumlah kematian, dan sebagainya. Itu namanya data diskrit. Data kontinum atau kontinu, ya, data yang didapatkan dengan cara mengukur, ya, suhu, berat, bakat, kecerdasan, dan lain-lain. Itu diukur, ya, beda, ya. Kalau diskrit itu dihitung, tapi kalau kontinu itu diukur, ya. Tipe data berdasarkan cara pengumpulan. Data primer merupakan data yang didapatkan dari sumber pertama atau dapat dikatakan pengumpulannya dilakukan sendiri oleh peneliti secara langsung, seperti wawancara, hasil pengisian kuesioner atau angket. Itu data primer. Kemudian data sekunder, tadi saya kebalik, ya, Mas Said. Tadi di BPS itu ada data sekunder, ya, bukan primer. Merupakan data yang didapatkan dari sumber kedua. Ya, data sekunder dikumpulkan oleh orang atau lembaga lain. Data sekunder adalah data yang digunakan atau diterbitkan oleh organisasi yang bukan pengolahnya. Seperti tadi BPS, ya, data sekunder. UCI Mission Learning, WHO, ya. Itu dia hanya didapatkan dari sumber kedua, ya, artinya dia cuman ini loh datanya yang sudah dikumpulkan, ya, kemudian diterbitkan, seperti itu data sekunder. Walaupun data sekunder itu berawal dari namanya data primer, tetapi kita mengambil datanya itu melalui perantara, dalam hal ini adalah orang ketiga, ya, atau lembaga lain. Kemudian tipe dari butir data. Butir data itu tadi satuan terkecil, ya, dari data. Contohnya, langsung aja ke contohnya, ya. Misalnya warna, ada merah, hijau, biru. Kemudian, itu untuk kategorikal, ya. Kemudian ordinal, atau data diskrit, nilai huruf A, B, C, D, E, interval, suhu, ya. Interval ini biasanya data kontinu. Ya, interval suhunya kan diukur, ya. Seperti itu. Kalau ordinal kan bisa dihitung. Ini mungkin
kalian juga sudah banyak ya mendapatkan materi ini di mata kuliah statistik ya. Pasti ada ya di Ilkom mata kuliah statistik? Ada? Pasti ada. Atau ada yang nggak pernah mendapat materi statistik? SMA kan juga sudah ada kan ya? Ada nggak? Ada, Bu. Ada ya. Oke, jadi saya nggak usah dalam-dalam ya ini ya, karena materinya masih banyak. Baru sepertiganya kita. Kemudian ini lewatin aja ya. Nah, langsung ke sini deh. Tipe data berdasarkan waktunya. Data cross section. Data yang menunjukkan titik waktu tertentu. Contoh laporan keuangan per 31 Desember. Data pelanggan PT, data indah bulan Mei, dan lain sebagainya. Titik waktu tertentu ya, per 31 Desember. Artinya sampai dengan 31 Desember. Data time series atau berkala ya, menggambarkan sesuatu dari waktu ke waktu atau periode secara historis. Jadi dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, perkembangan nilai tukar dolar Amerika terhadap rupiah itu berapa aja. Itu namanya time series. Ya, misalnya jumlah pemudik dari tahun 2017 sampai dengan 2021 itu jumlah pemudiknya berapa? Oh, ternyata menurun karena adanya pandemi ya. Kemudian juga jumlah harga bahan pokok. Jumlah harga bahan pokok akhir tahun sampai dengan awal tahun itu setiap tahunnya itu berapa aja, itu namanya time series ya. Jadi ada periode waktunya, beda dengan cross section. Cross section itu titik waktu tertentu sampai dengan hari ini, sampai dengan 31 Desember misalnya seperti itu. Ini contoh model data dalam bentuk tabular. Tabular ini terdiri dari n buah atau rekod ya. Di sini kira-kira berapa rekod nih? Ada berapa rekod ini? Ada yang bisa jawab? 5 rekod ya. Jadi terdiri dari n rekod tabular ya, atau 5 baris ya. Kemudian masing-masing rekod mengandung buah atribut ya. Atributnya ada atau disebut dengan feature ya. Disebut juga dengan kolom, dimensi, fitur ya. Ada 3 di situ atributnya ada 3 ya. Kemudian apalagi nih? Rekod itu tadi, rekod itu baris ya. Tuple bisa juga, atribut itu kolom, field, dimensi, fitur ya. Seperti itu. Kemudian model data dalam bentuk graf atau jejaring ya. Ini berarti kalau dalam bentuk jejaring ada hubungan antara data yang satu dengan data yang lain. Ini contohnya misalnya buku ya. Pengarang buku nih, pengarang buku. Nah, jejaring. Jadi di situ ada author atau orang ya, mengarang buku. Kemudian seseorang juga membeli buku ya. Buku ini juga dibeli oleh orang-orang yang lain ya. Kemudian orang lain misalnya taruh di situ ada namanya Lan ya. Lan itu bisa membeli buku lebih dari satu ya. Membeli buku yang ditulis oleh author John Lee dan juga membeli buku yang ditulis oleh author Graham. Nah, itu semuanya dilakukan dalam bentuk graph atau jejaring ya. Kemudian model data sequence tersusun dari rekod yang terhubung secara sekuensial ya. Biasanya ini tadi di data time series ya. Biasanya seperti itu ya. Nih contoh data dari sensor suhu selama suatu rentang waktu ya, dari bulan Maret dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 27 ya, ada durasinya ya. Ini biasanya sequence ini banyak di data time series ya. Contoh lagi rekaman audio dan video itu adalah sequence ya, berurutan. Artinya gini, saya ngomong dari tadi, mestinya kan ada urutannya tuh. Dari awal tadi kita salam, kemudian berdoa, kemudian saya
memaparkan materi dari slide 1, 2, 3 dan seterusnya sampai sekarang dengan slide 31 ya. Nah, suara-suara saya kan direkam ya dalam bidang direkam baik itu suara maupun videonya. Itu disebut dengan data sequence, artinya berurutan. Nah, data sequence itu identik dengan ya ada timestamp-nya, waktunya ya. Jadi dari waktu ke waktu kan ada. Misalnya saya ngomong slide ke-10 itu di menit keberapa, di detik keberapa, seperti itu ya. Itu namanya data sequence. Itu tadi penjelasan tentang sumber data dan tipe-tipe data. Ya, sekarang kita melakukan pengambilan data ya. Pengambilan data ini cukup penting ya, karena kita akan melakukan pengumpulan data atau collection data ya. Kan tadi ketika kita mau melakukan pemodelan ya, data penting ya. Kalau nggak punya data, apa yang mau kita lakukan ya? Jadi data tersebut harus punya dulu. Ya kalau belum punya berarti kita harus cari ya. Nah, pengambilan data dapat dilakukan secara manual ya. Manual tadi contohnya kuesioner, kemudian angket dan sebagainya lah manual ya. Atau kita datang langsung ke instansi pemerintahnya, bisa melakukan angket, bisa dengan wawancara dan sebagainya, semua ya. Kemudian bisa melakukan melalui API ya, misalnya contoh API dari Kaggle, kemudian dari portal Data Bandung, kemudian dari Twitter, ya Twipi dan sebagainya. Pengambilan data melalui web scraping, kemudian pengambilan data melalui langsung ke basis data relasional yang ada. Nah, kalau yang atas ini, yang web scraping, ini data unstructured ya. Tapi kalau yang ke basis data relasional itu adalah data structure ya, biasanya RDBMS, Relational Database Management System, menggunakan bahasa SQL ya. Pengambilan data secara manual, cari data yang ada di sumber data, kemudian disalin ya, taruh ke mesinnya, kemudian di load ya, menggunakan Jupyter Notebook atau Python ya, seperti itu ya, manual ya. Jadi maksudnya dari hasil angket tadi kita masukkan ke Excel dulu misalnya dalam bentuk CSV ya, kemudian baru kita unduh ya ke lokal mesin. Ini misalnya dari Kaggle. Contohnya, pernah mengambil data di Kaggle? Ada yang udah pernah? Nah, di Kaggle itu kita bisa langsung ambil ya. Kemudian di situ biasanya ada informasi ya. Datanya itu kapan diambilnya, kemudian juga ini sudah dilihat orang berapa kali, kemudian tipenya apa, bisa dalam bentuk CSV, bisa bentuk dalam XLS, kemudian apakah ini bisa untuk komersil, kalau komersil tentu berbayar ya, atau non komersil boleh dipakai seperti itu ya. Jadi di situ. Misalnya di sini kita akan mengakses data dari Google Dataset top 5. European List dari Kaggle. Oh, ini tentang sepak bola ya sepertinya ya. Nah, di situ datanya disajikan ya. Berarti ini kita dataset publik ya yang di-share ya. Kita bisa ambil di sini. Ya, ini namanya data sekunder ya. Nah, bisa dilihat di sini di pojok atas ya, di pojok kanan atas ini ada menu download di sini. Kita bisa ini SV mainnya, kemudian waktunya kapan, ya, kemudian game mainnya. Ini secara garis besar seperti itu. Jadi disampaikan profil dataset yang mau. Kemudian melalui API, jadi ini API biasanya disediakan oleh beberapa ya, seperti Twitter. Oke,
Teman-teman sepertinya ibunya terpental dari Zoom ya. Karena mungkin lagi hujan ibunya. Oke. Sambil nunggu ibunya nanti join lagi, silakan yang belum presensi untuk presensi. Atau mungkin yang mau ditanyakan silakan dicatat dulu ya. Baru 15 nih yang presensi. Yang ikut join 18. Ada 3 yang belum presensi. Mas Habib sekarang semester berapa, Mas? 7, Mas. Oh, semester 7. Sama nih kita berarti. Oh, saya juga semester 7. Oh iya, Mas. Ha-ha. Oh. Skripsi juga sama. Oh, nah. Teknik informatika juga? Ya, informatika. Oh, siap, Mas. Kita belajar Python, Mas. Atau ada atau enggak sih Python di kampusnya Mas Habib? Ada sih, Mas. Cuman kemarin kan Python itu awalnya di semester 5. Cuman saya nggak ngambil yang mata kuliah itu. Jadi baru belajar Python sih sekarang. Pilihan berarti itu ya? Yang Iya. semester 5 itu? Basicnya Java sih kami. Mbak Nadira, bentar tak cek dulu. Mbak Nadira, Kurata Ayuni udah absen jam 16.03, Mbak. Oh gitu ya, Mas. Tapi di saya presensinya baru 86%, itu nggak apa, Mas? Oke, mungkin belum ini ya, mungkin belum belum ke load sama sistemnya. Tapi di sini udah ada datanya kok. Oh, oke, makasih banyak, Pertemuan Mas. Pertemuan ke-5, Mbak Nadira, oke udah aman. Coba tak chat ibunya dulu ya. Takutnya nanti nggak kerasa kalau udah keluar Zoom. Mas mau nanya, Mas? Bentar. Oke. Oke, gimana Mas Habib? Ya Mas, yang di assignment itu kan ada beberapa task yang itu kayak tugas mandiri sesi 2 itu kan udah nggak ada lagi, Mas. Terus yang notulen itu maksudnya gimana ya, Mas? Ini aja Mas, sebenarnya kayak tugas kayak notulen itu kan emang buat laporannya saya ya. Saya jadi kalau kalian udah selesai meeting nih, saya itu buat notulen gitu, notulen dari meeting yang udah dikerjain. Jadi itu notulen ya buat laporan aja. Kalau misalnya itu lihat aja Mas di assignment, di list assignment itu kalau start date sama end date-nya itu sama, jamnya sama, tanggalnya sama, itu nggak usah dihiraukan, abaikan aja. Oh, gitu. Kayak notulen terus dan lain-lain, yang pokoknya yang start sama end date-nya itu sama, abaikan aja. Oh, berarti yang harus dikumpul itu yang itu ya, tugas mandiri kayak yang upload gitu ya? Kayak misal start date-nya tanggal 8, end date-nya tanggal 15, itu yang dikerjain. Yang tanggalnya sama, jamnya sama, berarti bukan untuk dikerjakan. Itu harusnya yang notulen keluar ya Mas ya, di situ ya? Di sepadanya Mas Habib? Baru keluar sih Mas, kemarin ini nggak bisa. Harusnya nggak ini sih, karena udah tak nonaktifkan sih, nggak dipublish gitu. Cek. Bu sudah masuk Bu. Maaf ini kelempar ya ternyata. Susah banget Mas ya. Saya off cam ya. Kayaknya sinyal saya di sini lagi bermasalah. Biasa setiap sore hujan, ini mau hujan, udah anginnya kenceng banget ya. Sampai mana ya tadi ya? API ya? Itu enggak tadi? Cek. Yang dataset itu bola Eropa. Oh ya. Oh berarti saya dari tadi udah slide ke 38, berarti udah lewat ya. Jadi saya nggak nyadar kalau koneksinya tadi mati. Udah slide 38 nih. Oke, saya tak
share lagi. Suara saya putus-putus nggak, Mas? Aman, Bu. Lancar. Aman ya. Oke, ini Kegel. Ini teknis sih ya, teknis sekali. Mengambil data ya dengan Kegel. Tadi contohnya untuk dataset sepak bola ya, contohnya di Kaggle. Kemudian satu kita bisa mendownloadnya ya, atau kita menggunakan API ya. Ini biasanya API disediakan sendiri oleh Kaggle-nya atau penyedia layanannya ya. Jadi kita bisa menginstal dulu misalnya di Python pip install Kaggle seperti itu ya. Kemudian selanjutnya ini mau dijelaskan atau gimana nih? Yang lain? Kalau kayak gini nih sepertinya enaknya langsung mencoba kali ya. Atau mungkin dari kalian sudah pernah mencoba? Sekarang waktunya jam kurang setengah 40 menit ya. 40 menit saya baru di slide 40. Oke, kita lewatin aja kali ya, Mas. Nanti kalau ada waktu, nanti bisa dipraktekkan ya, Mas Adi ini. Baik, Bu, siap. Oke. Nah, soalnya ini harus jelasin, harus dipraktekkan ini, harus jelasin satu-satu. Oke, oh, Mbak Indriana belum pernah ya dari Kaggle. Oke, bisa. Bisa langsung di-download aja juga bisa. Cuman kalau di-download itu terbatas ya datasetnya, tetapi dengan menggunakan API kita bisa mengatur ya, mengatur berapa data yang mau kita ambil, misalnya seperti itu, durasinya. Oke, terus ini kok keyboard saya kok nggak ini ya. Ini saya lanjutkan aja ya, saya lewatin aja. Ini dari portal 1 Bandung, beda-beda ya. Nah ini juga dari API, cuman yang tadi, yang pertama dari Kaggle, kemudian yang kedua ini dari portal 1 Bandung. Atau mau dipraktekkan ini gimana Mas? Adi mau dipraktekkan salah satu? Kalau yang dari API saya belum pernah coba, Bu. Kalau yang download Kaggle? Biasanya langsung dari download Kaggle, nanti saya upload ke Jupyter-nya. Oke, bisa yang dari Kaggle aja deh. Maksudnya buat memberikan gambaran ke teman-teman yang ada di sini ya. Kalau API harus butuh waktu ya ini soalnya banyak sekali source code-nya, jadi nggak cukup cukup lama ini, nggak cukup 15 menit mungkin ya. Bisa Mas dipraktekkan dulu yang contohnya ya untuk ininya. Silakan Mas Adi, saya stop share dulu ya. Oke, Bu, siap. Oke, izin share screen, Bu. Oke. Udah kelihatan apa belum ya? Sudah. Oke, siap. Ini sekarang kita mau mencoba untuk ini ya, untuk ambil data dari open ini ya, dataset namanya Kaggle. Kita cari aja Kaggle gini. Oke, muncul nih. Kaggle.com, Your Machine Learning and Data Science Community. Kita klik aja yang ini. Oke, nanti ini muncul tampilan pertama ya. Bisa sign in atau bisa langsung nyari, tapi nanti kalau misalnya nyari pun buat download biasanya sign in dulu sih, pengalaman saya. Coba langsung ke dataset aja ini. Ulangi dari tampilan awal lagi gini, kita milih yang dataset. Yang ini. Tamatin. Oke. Kita pilih dataset. Nah, di sini ada banyak dataset nih. Ada yang trending dataset. Yang lagi trending ini dataset apa aja di sini. Ada. Misal saya pilih, kalau misalnya mau nyari bisa di sini ya. Misal cari stroke. Oke, nih banyak 90 dataset. Terserah kalian mau pilih yang mana.
Misal pilih yang pertama, Stroke Prediction Dataset. Kita klik di sini, ini bakal muncul. Ini tampilannya seperti ini ya. Ini untuk datanya, Healthcare Dataset Stroke Data. Ya, ekstensinya CSV. Ukurannya 316,97 kilobyte. Nanti ada 12 kolom. Di sini bisa kita lihat ini datanya ya. Ini untuk detailnya ada 12 kolom. Bisa dilihat ini. Di-apply untuk menampilkan semuanya. Biasanya kalau kayak gini dia nggak nampilin semua kolom. Kalau misalnya mau nampilin semua kolom, bisa diklik sebelah sini. Ini kan nggak kecentang ya. Kita centang, kita apply. Gitu. Ini data-datanya. Di sini juga ada keterangan summary. Jadi di dataset ini, healthcare dataset stroke data itu ada satu file aja. Dan extensinya dia CSV. File itu terdiri dari 12 kolom. Yang tipe datanya string ada 5 kolom, yang integer 3 kolom, desimal 2 kolom, dan yang lainnya itu ada 2 kolom. Ini. Terus di sini juga ada kalau teks ini saya nggak paham. Di sini ada code. Di sini code maksudnya apa namanya? Dataset yang ini udah pernah dikerjakan oleh orang sebelumnya dan kodenya itu diupload di sini. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nyari-nyari contoh source code, di sini banyak tuh. Di sini ada 581 kode ya. Ini mungkin dari berbagai bahasa, mungkin ada R atau mungkin dari Python atau lain sebagainya. Terus juga apa namanya? Algoritmanya juga beda-beda, mungkin ada yang naive Bayes, ada yang deep learning dan sebagainya. Kalian bisa cari di sini. Contoh yang naive Bayes. Nih. Ada banyak nih untuk kode-kodenya. Intinya di sini bisa lihat kode gitulah ya. Terserah kalian mau pilih yang mana. Misal yang ini. Kita klik, nanti ada contoh kodenya. Lah ini. Nah, kalau misalnya teman-teman bingung buat TA ya, bisa lihat-lihat di sini di Kaggle udah ada kodenya juga buat referensi aja. Tapi jangan kopas. Ya. Oke, kita kembali ke data yang tadi. Ini ya. Oke, ini baliknya gimana? Lupa saya. Oke. Setelah kita tahu nih, setelah tadi kita cari contoh untuk dataset stroke, di sini kita udah ada datanya, udah lihat ada berapa kolom, terus ada berapa file, ukurannya berapa, terus kita bisa download lewat sini. Ya, di sini ada download dalam kurung 317 KB ini ukurannya. Kita bisa download. Nah, di sini kita diminta untuk sign in. Ya, terserah kalian mau pakai Facebook, pakai Google, atau yang lainnya. Contoh misalnya saya pakai Google. Oke. Kita bisa download. Oke. Nanti kita tinggal download, misal taruh di mana. Terserah kalian ya, misal di kelas 4, pertemuan 5, artikel 3. Oke, kita save. Oke. Nih, udah selesai. Udah ke-download datanya ya. Dia bentuknya di sini RAR, zip. Kita bisa ekstrak. Diklik kanan, nanti pilih yang extract to dataset stroke. Ini. Ulangi, setelah kita download, diklik kanan, pilih yang extract to dataset stroke. Ini untuk ekstrak. Oke, ini udah jadi folder. Dalamnya ada satu file nih. File ekstensinya CSV. Paragraph Excel, spirited values file. Kita coba buka datanya, isinya gimana gitu. Nah ini. Ada berapa data ini? Cek. Kalau Kaggle biasanya datanya ribuan ya. Kalau misalnya Mas Habib tadi itu ya, yang butuh data banyak, coba cari-cari di sini ada berapa nih? 5.111 data. Kan cukup banyak ya. Oke, setelah kita dapat kayak gini, udah dapat datasetnya, tinggal kita upload ke
Jupyter atau ke Google Colab. Caranya seperti kemarin. Kita coba buka Jupyter-nya. Oke, kita tunggu. Kita masuk ke folder yang kemarin. Kita upload. Oke, kita pilih ini dataset yang tadi kita download. Kita open. Terus kita upload. Udah selesai. Ini untuk ngupload ke Jupyter-nya. Gitu ya teman-teman ya. Untuk caranya mendownload dari Kaggle. Sebenarnya banyak. Ada Kaggle, ada UCI, Machine Learning. Tapi di sini saya contohin yang Kaggle. Itu kalian bisa cari-cari di sini. Apa aja misal kayak apa ya? Credit card, transaction, terserah kalian mau apa aja. Tapi di sini keywordnya sepertinya pakai bahasa Inggris ya teman-teman ya, karena emang webnya pakai bahasa Inggris, keywordnya kalian ketikkan pakai bahasa Inggris. Contoh kalau misalnya kartu kredit, keluar atau enggak? Oh ada ternyata. Tapi tetap enggak sebanyak ini ya, ini cuma 4 result, 4 hasil aja. Oke, kalau pakai bahasa Inggris ini banyak nih. Bisa kita lihat. Pilih-pilih terserah mau ke yang mana. Klik aja, nanti muncul ini, muncul apa datanya. Cari-cari yang kira-kira sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu ya, yang sesuai dengan tema kita. Untuk nyari kodenya jangan bingung, di sini udah ada kodenya banyak nih ya. Tinggal pilih yang sesuai dengan algoritmanya kita, tinggal nanti dimodifikasi, kita pahami kodenya gitu. Mungkin seperti itu Bu Mardia untuk download file dari Kaggle-nya. Oke, terima kasih Mas Adi ya paparnya tentang bagaimana cara mendownload dataset ya dari Kaggle. Ya itu tadi sebenarnya banyak sekali ya, nggak cuma Kaggle, ini si Machine Learning juga ada ya. Nah, tadi teman-teman bagi yang bingung misalnya untuk mendapatkan dataset ya sebenarnya banyak sekali ya data yang ada di luaran sana yang bersifat publik dan bersifat open source ya. Bisa diambil di sana. Kemudian juga di situ tadi contohnya ada code-nya dalam bentuk Python ya. Bisa jadi sebagai referensi Anda, mungkin nanti Anda mau menyusun skripsi atau tugas akhir ya. Anda punya dataset mungkin kemudian code-nya nggak tahu nih harus diapain, nah bisa dicek di situ, tinggal kita ganti datasetnya. Atau sebaliknya, di sana kita ngambil datasetnya, kemudian di situ kan juga terlihat tuh orang-orang yang sudah menggunakan dataset tersebut untuk penelitian mereka menggunakan algoritma apa kan beda-beda. Nah di sana ada cari yang belum pernah dilakukan orang apa misalnya ya untuk skripsi ya itu juga bisa seperti itu. Jadi jangan khawatir ada banyak sekali dataset yang ada di luar sana. Baik, saya lanjutkan lagi slide-nya ya. Untuk tadi sudah selesai untuk pengambilan data ya. Sekarang kita lanjutkan memuat data ke Pandas ya. Nah, tadi sempat disinggung juga ya sama Mas Adi tadi setelah data tersebut kita download ya sudah terkumpul ya datanya, kemudian kita olah nanti ke Jupyter, ke Python gitu menggunakan library yang sudah disediakan oleh Python dalam hal ini Pandas ya. Kemarin sudah kita pelajari ya ini. Nah, pertama adalah kemarin juga sempat dibahas juga kayaknya ini ya Mas ya. Udah sempat kan ya? Mas Adi? Sudah, Bu. Ya. Jadi kita buka Jupyter Notebook-nya, kemudian kita import Pandasnya ya. Kalau misalnya Pandasnya belum terinstall, berarti harus diinstal dulu ya. Setelah itu kita import, kemudian datasetnya kita panggil ya. Nah ini kan langsung nama datasetnya ya. Bisa jadi di sini nanti ada nama foldernya ya. Kalau misalnya Anda menyimpannya di folder tertentu, jadi sama halnya seperti kita memanggil file gitu ya, di folder yang mana. Jadi ini nggak cuma nama file, tapi di sini juga ada nama foldernya ya. Kemudian dibaca ya, ini dalam bentuk data frame, kemudian di read CSV dataset ya. Jadi dibaca. Itu memuat data ke Pandasnya. Nah, setelah itu
di sini setelah datanya dipanggil, kita ingin menampilkan datanya ya, head-nya ya, paling awal ya. Kalau misalnya ini tidak ditentukan parameternya itu kalau nggak salah ada 10 ya, 10 baris pertama. 10 baris pertama yang akan dimunculkan. Kalau nggak salah ya, 10 ya Mas ya? Mas Adi? Kurang paham Bu, kalau nggak 5, 10 sekitaran itu. Setahu saya sih 10 ya, tapi saya jarang juga, saya paling cuma ngambil, langsung aja saya isi ya. Kalau saya isi 3 berarti 3 pertama, kalau saya isi 20 berarti 20 pertama. Jadi ingin memastikan ya, dot head ini ingin memastikan data yang kita punya itu gambarannya seperti apa sih ya kalau dibuka di Python. Nah, ini seperti ini ya. Ini contohnya 3 ya, dimulai dari 0 ya. Rekod pertama itu dimulai dari 0 seperti itu, df head. Setelah itu, setelah kita selesai menampilkan dataset yang kita miliki, kemudian kita telaah ya. Kita pahami data yang kita miliki tersebut ya. Nah, contohnya bisa menggunakan perintah print df ya, data types df itu tadi data frame ya. Kemudian di situ nanti akan dimunculkan ya untuk masing-masing fiturnya atau ini disebut dengan kolom. Tapi kalau di istilah di machine learning ini namanya fitur ya. Ada fitur ID, ada fitur player name, games, waktu, dan sebagainya ya. Nah, ini semuanya ditampilkan. Kemudian tipe datanya juga. Kemarin kita sudah belajar tipe data ya. Ada integer, ada float, dan lain sebagainya ya. Nah, di situ terlihat. Nah, contohnya lagi kita ingin di sini menampilkan ya posisi kedua ya, iLog itu kan untuk posisi objeknya ya, bahwa dia berada di mana, kita tinggal ketikkan aja itu, kemudian di print, udah selesai ya. Dalam contoh ini terlihat bahwa 2 kolom pertama hanyalah ID numerik yang biasanya tidak memiliki makna real ya, jadi sebenarnya ya ID ini tidak ditampilkan juga nggak apa-apa ya, seperti itu ya. Oh, kalau ini tadi untuk kita pakai kolom kedua dan seterusnya ya. Jadi dari mulai player name sampai seterusnya ya. Jadi kolom player name sampai dengan seterusnya dari sini ya. ID-nya tidak ditampilkan ya. Kalau misalnya mau ditampilkan ya berarti ini 1 ya, gitu, berarti dimulai dari 1 kolom pertama. Deskripsinya, deskripsi secara statistik ya, di data frame itu ada metode yang namanya describe. Itu fungsinya adalah untuk menampilkan statistik dasar ya setiap kolom yang bertipe numerik. Bertipe numerik ya, artinya statistik itu kan yang bisa dihitung ya. Mencakup banyaknya data atau jumlah ya, atau rekod ya, rekod. Kemudian rata aritmetik, rata-rata ya, kemudian simpangan baku atau standar deviasi, kemudian nilai terkecil dari data tersebut atau mean, kemudian kuartil pertama ya 25%, kan ada kuartil kedua berarti 50%, ketiga 75%, dan nilai terbesarnya max. Ingat ini dalam bentuk kolom yang bertipe numerik ya. Nah, di sini kita bisa df noid misalnya dot describe, maka ditampilkan semua nih. Jumlahnya ada berapa? Jumlahnya semuanya ada 552 ya, 552. Ini 00 di sini nggak dianggap ya. 552 rekod. Kemudian rata-ratanya berapa untuk setiap waktunya ya. Misalnya waktu di sini ada 1420. Mungkin ini satuannya detik ya. Kemudian rata-rata pemain itu golnya berapa, goalsnya berapa? Ada hampir 2 ya. Kemudian shotnya berapa kali, misalnya seperti itu. Kemudian juga keluarnya kartu kuning itu berapa kali? Oh, ada 2 kali. Jadi setiap rata-rata pemain misalnya 2 kali kena kartu kuning, kartu merahnya hampir 0 ya. Maksudnya hampir tidak pernah, walaupun ada mungkin seperti itu. Nah, itu adalah rata-rata. Kemudian standar deviasinya, kemudian ini min-nya, rata-rata pasti menang ya, setiap pemain itu rata-rata
paling sedikit itu pernah menang, misalnya bukan pernah menang ini, pernah mengikuti pertandingan ya, atau bisa diartikan menang juga ya, harus kita lihat sih pengertian untuk masing-masing kolom ini. Kalau time itu kan jelas waktu ya, seperti itu. Kemudian ini kuartilnya, kemudian ini nilai maksimumnya. Ada 38 nih permainan games-nya ya, pertandingannya, mungkin seperti itu ya. Ini adalah deskripsi dari statistik data. Jadi ketika kita menuliskan sintak ini, satu baris ini, semuanya terlihat ya, ada min, standar deviasi, min, max, dan sebagainya. Jadi kita tidak lagi menghitung secara manual ya, dihitung secara manual enggak ya. Jadi semuanya di Python itu sudah ada ya. Ini rata aritmatik tadi, jadi dari setiap, ini rumusnya ya, untuk menghasilkan sebuah rata-rata. Jadi dari X itu adalah datanya, dijumlahkan ya, kemudian dibagi sejumlah N. Maka itu menghasilkan sebuah rata-rata ya. Itu ini rata. Kemudian untuk simpangan baku standar deviasi adalah salah satu ukuran sebaran data. Bagaimana standar deviasi itu bisa semacam tolak ukur ya, bagaimana simpangan baku itu atau standar deviasi itu terhadap rata-rata yang ada. Apakah cukup jauh atau dekat? Semakin dekat, semakin kecil nilai standar deviasi, maka nilai rata-rata yang kita hasilkan itu bisa kita anggap valid ya. Artinya gini loh, misalnya nih, kita menghasilkan rata-rata, nilai rata-rata mata kuliah data mining di kelas A, misalnya rata-ratanya 80, dengan standar deviasi 0,5. Kemudian ada lagi di kelas B dengan standar deviasi misalnya 1, misalnya. Lebih baik mana? Di kelas A apa di kelas B? Lebih baik di kelas A, karena standar deviasinya kecil. Ya. Standar deviasi kecil berarti nilai rata-rata yang dihasilkan itu cukup bisa dipercaya. Artinya rentangannya, ya, rentangan nilai-nilai yang lain itu jaraknya tidak terlalu jauh. Ya, makanya di sini kenapa kalau itu besar, data secara umum terbesar jauh dari nilai rata-rata. Kalau kecil berarti dia terkumpul dekat, ya, sehingga ya simpangan baku ini dapat dipandang sebagai derajat ketidakpastian pengukuran data. Artinya semakin kecil standar deviasi, maka derajat kepastiannya terhadap rata-rata itu cukup valid. Seperti itu ya. Tentu saja kalian sudah belajar statistik, cukup paham ya tentang ini. Kemudian konsep median kuartil. Kuartil pertama berarti kita mengambil data 25% dari keseluruhan data ya. Kalau kedua berarti berada di tendensi sentral ya. Jadi ini kalau kita belajar kemiringan ya, kemiringan distribusi, pasti kalau di kuartil kedua itu harapannya nilai tengah dia di tengah ya. Artinya tidak miring ke kanan, tidak terlalu juga miring ke kiri. Jadi di tengah, berdistribusi normal seperti itu ya. Kemudian kuartil ketiga data dari 75% dari keseluruhan data ya. Kemudian untuk deskripsi statistik lainnya kita bisa menggunakan describe, include, all jika kita ingin menampilkan juga statistik kolom yang bertipe non-numerik ya, non-numerik ya. Jadi berapa juga banyak nilai unik di dalam sebuah kolom, nilai modus, nilai yang sering banyak muncul ya, kemudian serta frekuensi modus ya, seperti itu. Jadi selain tipe data numerik kita juga bisa tampilkan, tapi nanti di sini hasilnya nanti nan seperti ini ya. Jadi berarti dia bukan numerik, artinya kan nggak bisa dihitung, ya, tapi dimunculkan. Konsep modus, nilai yang paling sering muncul pada sekumpulan data, ya. Contohnya, ini harus saya jelaskan kah? Modus ya paling banyak muncul misalnya, jadi kita ya misalnya itu contohnya 1, 2, 2, 3, 4, 4 memiliki 2 modus, ya, artinya 2 dan 4 karena
2 itu muncul 2 kali, dan 4 juga muncul 2 kali dibanding dengan nilai 1, 3, 7, dan 8 yang munculnya hanya sekali ya. Seperti itu, yaitu modus nilai yang paling banyak muncul. Kemudian ada beberapa fungsi statistik dalam Pandas ya, tadi count untuk menghitung jumlah rekodnya, kemudian sum itu menghitung nilai ya, hitung jumlah rekodnya. Tetapi kalau sum, kalau misalnya ada tadi data ya isinya ada nilainya 10, kemudian ada data kedua nilainya 10, ada data ketiga nilainya 10, maka kalau di sum itu adalah hasilnya 30. Tetapi kalau kita melakukan count itu berarti nilainya adalah 3. Ya, beda. Min itu tadi rata-rata. Kemudian mean absolute deviation ya. Ini nilai deviasi absolut ya. Kemudian median nilai tengah, min nilai minimum, maksimum max ya. Kemudian ABS absolute, product of value, kuantil, dan sebagainya ya. STD, tadi standar deviasi, squeeness, kemiringan, sum, kumulatif sum, dan sebagainya ya. Ini banyak sekali ya. Ini yang juga sering dilakukan ya untuk setiap kolom ya. Ini contohnya untuk setiap kolom. Nah, ini bisa seperti ini kita melakukan. Tadi kan dalam bentuk apa? Dalam bentuk tabulasi ya. Kalau ini dalam bentuk kolom-kolom ya. Ini satu-satu median. Jadi tapi kita satu-satu ya. Kalau tadi kan keseluruhan ya, describe all gitu kan. Kalau ini kan kita tuliskan df noid dot median dot standar deviasi dot quantile ya. Jadi ini untuk masing-masing fungsi statistik ya. Jadi cuma satu kolom aja yang ditunjukkan. Kemudian menentukan pencilan secara kasar berdasarkan statistik. Nah, ini juga penting pencilan. Jadi kita tadi menelaah data. Menelaah data itu kan pada dasarnya intinya adalah untuk melihat data yang kita miliki itu seperti apa sih ya. Jadi kita bisa lihat rata-ratanya, kita bisa lihat nilai minimum maksimalnya dan sebagainya ya. Kemudian juga kita ingin menentukan nilai pencilan. Pencilan ini adalah nilai yang di luar dari kebiasaan ya. Dia kalau kita bicara clustering itu kan mengelompokkan nilai yang mirip, nilai yang sama, dia akan terkumpul menjadi satu ya. Tapi nanti ketemu nilai pencilan. Nilai pencilan itu pasti dia jauh dari rata-rata, sendirian seperti itu, nggak punya teman ya. Itu namanya nilai pencilan ya. Seperti itu. Ada banyak sekali sebenarnya metode-metode dalam menentukan nilai pencilan ya. Jadi ada 3 sigma rule jika data kira-kira terdistribusi normal. Jadi sebenarnya kalau data sudah terdistribusi normal, pencilannya mestinya kecil ya. Karena udah dianggap normal, tapi ada gitu, tapi sedikit ya, gitu. Ada juga tuh K-Vensis ya, ini untuk menentukan rentang antar kuartil ya. Kalau kayak gini kita belajar statistik ya. Kalau orang-orang jurusan statistik ini udah paham betul ya. Nah, karena ini nanti kenapa harus kita belajar statistik ya di machine learning? Nanti ketika kita melakukan pemodelan ya, misalnya clustering ya, kita berdasarkan jarak, maka di situ kita bisa belajar yang namanya Euclidean distance ya, kemudian jarak ke nearest neighbor, nah seperti itu ya. Nah jadi makanya di machine learning ya kita juga harus belajar namanya statistik ya. Ini tidak perlu saya jelaskan ya. Kemudian group by ya, melakukan analisis dengan group by atau pengelompokan ya. Memungkinkan analisa ini dilakukan secara per kelompok atau nilai tertentu. Gampangannya kalau kalian sudah pernah belajar SQL kan sering tuh ada sintaks SQL, group by apa. Ingin menampilkan jumlah mahasiswa berdasarkan jenis kelamin. Jadi hasilnya nanti laki-laki 100, perempuan 200. Itu berarti berdasarkan group by.
ini ada juga ya di Python ya, kita pakai group by misalnya berdasarkan tim titelnya ya. Jadi ini grupnya kali ya, nama timnya ya, nama timnya, kemudian jumlah goals-nya ada berapa ya. Itu. Jadi ini misalnya Arsenal nih, goalnya ada 3,3 sekian dan sebagainya ya. Ini kemudian rata-ratanya, rata-rata untuk masing-masing tim ini dia nilai gol rata-ratanya berapa. Nah seperti itu ya. Ini berarti kita kelompokkan berdasarkan grupnya. Jadi misalnya Arsenal di sini mesti Arsenalnya banyak, ada 10 tapi digrupkan ya. Kemudian ini korelasi ya, korelasi persen berarti kita ingin menghitung ya korelasi di antara kolom. Nah, ini cukup penting ya. Ini kalau kita di mining, data mining, kita mempelajari yang namanya feature selection. Ya, feature selection. Mas Adi kemarin feature selection atau feature extraction, Mas? Terus seleksi, Bu. Seleksi kan? Pakai apa? Ininya, analisisnya. Pearson Kemarin, atau apa, Mas? langsung dari ininya, Bu, dari algoritmanya. Oh, dari algoritmanya Nilai ya. Nilai weight-nya. Nilai weight-nya, bobotnya ya. Nah, di sini misalnya nih, ini sepak bola ya. Saya agak kurang bisa menjelaskan kalau sepak bola ya. Mungkin Mas Adi bisa menjelaskan ya korelasinya. Intinya begini ya. Jadi, ini ada fitur ya, games, time, dan sebagainya ada fitur. Kita ingin mencari korelasi masing-masing fitur ini. Apakah berelasi cukup kuat atau tidak ya. Kalau tidak berelasi, berarti kan tidak ada hubungannya. Itu fitur itu nanti bisa kita buang ya, tidak kita manfaatkan kolomnya ya. Data itu bisa kita buang karena nilainya kecil. Nah, kalau misalnya relasinya itu kuat, artinya mendekati 1, berarti kan korelasi positif. Itu berarti ditemukan bahwa kolom tersebut atau feature tersebut berelasi cukup kuat. Contoh, saya cari di sini yang mendekati 1, 0,9 ada nggak ya? 0,9. Oh, ini. Ya, 0,9 itu antara short dan XG. Saya kurang tahu. XG itu apa ya? Ada yang tahu? Kira-kira apa Mas XG itu? Kurang paham juga, Bu. Kurang paham ya datanya ya. Kita nggak paham atau yang lain deh. Nah, kalau ada seperti itu, berarti XG dan short ini merupakan fitur yang penting. Ya, fitur yang penting karena sangat berkorelasi sangat erat ya karena mendekati 1. Maka itu tidak jangan dibuang sebaiknya. Jadi short dan XG ini jangan dibuang ya. Nah, kalau yang kecil misalnya 0,1 kartu merah dan segala macam ini dibuang boleh. Tapi tergantung juga ya kita mau memprediksi apa ya. Kalau itu merupakan faktor penting ya jangan dibuang juga ya. Ini tergantung lagi golanya kita maunya apa. Oh, loh, udah habis ya? Oh, gitu ya. Sudah selesai ternyata 74 slides ya. Kira-kira demikian tadi penjelasan saya tentang materi kita tentang hari ini ya. Tentang data understanding ya. Dimulai dari mengumpulkan data, kemudian menelaah data dengan metode statistik. Jadi ini cukup banyak ya tadi dan juga tadi sempat dipraktekkan bagaimana cara kita mengumpulkan data ya. Kita mengambil data set publik dari Kaggle tadi sudah dijelaskan sama Mas Adi ya. Kira-kira cukup materi dari saya. Masih ada waktu kurang lebih 10 menit ya. Boleh dibuka Mas Adi sesi tanya jawabnya atau diskusi. Silahkan. Oke, siap Bu. Terima kasih Bu. Oke, bagi teman-teman yang ingin bertanya terkait materi yang telah disampaikan oleh Ibu Martia, dipersilahkan. Mungkin silakan bisa langsung open mic ya, teman-teman.
Nanti kita bakalan banyak ini sama data-data loh ya, sama kayak dari data dari Bandung dan Kaggle dan sebagainya buat TA terutama. Nanti kan kalau misalnya kita harus nyari data sendiri pakai data primer kan repot juga. Kalau misalnya ada data yang publik ngapain nyari bikin sendiri misalnya kan gitu kasarannya. Oke teman-teman, silakan bagi yang mau bertanya dipersilakan. Ini Ada semester tugas 5, ya? Sebentar lagi skripsi ya. Nah. Ya, silakan. Monggo. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan, Mbak. Mbak Nakia. Tadi antara data itu diambil dari publik kayak Kaggle kayak gitu, itu tuh lebih mendingan mana ya, kayak misalnya kita mau buat skripsi lah misal, itu lebih terukur lebih bagusnya itu emang dari data asli ya Bu, yang kayak kita tuh ambil sendiri dari misalnya kayak dari perusahaan atau apa gitu. Oke, ya baik, terkait penelitian ya Mbak ya, lebih baik mana ya? Ya, tinggal kita penelitiannya mau apa. Kalau kita ingin memecahkan kasus di tempat studi kasus Anda, berarti kan Anda harus mengambil data di tempat studi kasus Anda, Mbak. Ya, jadi Anda misalnya ingin membuat aplikasi, misalnya kemudian Anda melakukan pengambilan data dan data tersebut diambil di tempat studi kasusnya ya. Itu berarti nanti hanya memecahkan masalah di tempat studi kasus Anda, gitu. Tapi kalau kita mengambil dataset publik, ya dataset publik itu pure untuk improvement algoritma, ya. Jadi ketika itu sudah bisa meningkatkan akurasi, ya dibandingkan itu di dataset publik tadi kan kelihatan ya Mbak ya, dataset ini sudah pernah diteliti oleh siapa aja kan ada kan tadi ya, banyak ya penelitiannya, ada yang menggunakan algoritma A, ada yang menggunakan algoritma B. Kan hasilnya ada, misalnya ada akurasi 90%. Kemudian diimprove lagi dengan menggunakan dataset yang sama, menggunakan algoritma B jadi 95% gitu. Ada lagi di ensemble learning, di mix segala macam ya, tujuannya adalah ingin meningkatkan akurasi, misalnya sampai mendekati 100%. Jadi ketika kita menggunakan dataset publik ya, dan tujuannya memang untuk meningkatkan akurasi, hasil pemodelan kita itu bisa bersifat general. Ya, artinya bisa digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan manapun. Tapi kalau Anda mengambil data di tempat studi kasus ya, institusi tertentu, ya hanya untuk dia aja, gitu Mbak. Bisa dipahami? Baik Bu, terima kasih. Jadi kalau bicara baik dan tidak baiknya, kalau saya milih yang publik. Karena kemanfaatannya itu nanti banyak. Cuman mungkin lebih sulit, Mbak. Lebih sulit. Kita harus melakukan improvement gimana caranya penelitian kita itu hasilnya lebih baik daripada penelitian orang lain yang sudah dilakukan sebelumnya, seperti itu ya. Tapi kalau untuk skripsi sudah cukup lah ya. Kalau Anda mengimplementasikan algoritma, kemudian datasetnya diambil dari dataset primer gitu, cukup ya. Tapi kalau saya sih menyarankan menggunakan dataset publik. Enaknya satu part terlewati, kita tinggal ngambil datasetnya gitu nggak ya Mas Adi ya? Nggak usah cari-cari nggak usah cari-cari ngumpulin data gitu Mbak. Bisa ya dipahami ya? Iya Bu, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Oke, selanjutnya teman-teman yang ditanyakan, boleh langsung open mic. Terkait data ini krusial ya teman-teman ya. Kalau dari datanya aja nanti udah nggak berkualitas, nanti penelitian kita juga jadi dipertanyakan gitu. Betul. Adakah yang ingin bertanya? Atau mungkin sudah nggak ada lagi Bu ya mungkin ya? Oke, mungkin nggak ada lagi kali ya.
bisa kita tutup, Mas. Oke, Bu, siap. Karena udah nggak ada yang tanyakan lagi, kalau misalnya nanti ada yang ingin bertanya, berkepikiran ya silakan di speak up aja di grup atau disiapkan buat pertemuan besok nanti. Oke, jangan lupa besok kita ada pertemuan hari Rabu di jam yang sama ya, dan materi yang berbeda. Kalau nggak salah data understanding 2, lanjutan dari data understanding 1 hari ini ya. Terima kasih Bu Maria atas pemaparannya hari ini. Terima kasih teman-teman untuk mengakhiri pertemuan hari ini. Semoga ilmu kita bermanfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Cukup. Terima kasih atas hari ini. Kita tutup acara pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Adi.